Inilah hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai model regresi dengan variabel independen kualitatif untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan anggota kelompok 1. Habidatul Alimah, 2. Tri Atmawan, 3. Anjar Oktaviani, 4. Dea Putri Safira. Baik, yang pertama yaitu karakteristik variabel kualitatif. Apabila membicarakan masalah jenis kelamin, warna kulit, tingkat pendidikan, dan status perkawinan dalam data cross-section, berarti kita membicarakan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel kualitatif ini mengindikasikan ada tidaknya sebuah atribut. Salah satu metode untuk mengkuantitatifkan atribut yang bersifat kualitatif tersebut yaitu dengan cara membentuk variabel yang sifatnya artifisial ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0. Misalnya, ingin menguji ada isu gender dalam hal pekerjaan, yaitu apakah memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan pria dan karyawan wanita. Model persamaan regresinya YI sama dengan beta 0 plus beta 1D plus EI. Model tersebut menjelaskan apakah jenis kelamin akan berpengaruh terhadap gaji karyawan dengan asumsi variabel lain selain jenis kelamin yang dianggap tetap. Dalam persamaan di atas diasumsikan residual memenuhi asumsi metode OLS yaitu nilai harapan atau rata-rata dari variabel gangguan EI adalah 0. Varian dari residual EI konstan dan tidak ada serial korelasi antara residual EI. Hipotesis 0 pada persamaan sebelumnya adalah tidak ada diskriminasi jenis kelamin atau gender dalam soal gaji karyawan. H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, maka nilai rata-rata dari masing-masing karyawan pria dan karyawan wanita sebagai berikut. Untuk karyawan pria, E buka kurung YI, D sama dengan 1, tutup kurung, sama dengan beta 0 plus beta 1. Untuk karyawan wanita, E buka kurung YI, D sama dengan 0, tutup kurung, sama dengan beta 0. Dalam hal ini, intercept atau beta 0 menunjukkan gaji rata-rata karyawan wanita dan slope atau beta 1 menunjukkan berapa besar perbedaan gaji rata-rata karyawan pria dan wanita. Sedangkan beta 0 plus beta 1 memberi informasi gaji rata-rata karyawan pria. Regresi dengan satu variabel kualitatif. Yang pertama, regresi variabel kualitatif pada data cross-section. Misalkan selain jenis kelamin, kita juga memasukkan variabel independen kualitatif yaitu masa kerja karyawan yang sebagai faktor mempengaruhi gaji seorang karyawan. Modifikasi persamaan 6.1 sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1D plus EI plus beta 2 XI plus EI atau beta I lebih besar 0 sama dengan beta 2 lebih besar 0. 6.4 Model di atas itu berisi satu variabel dummy yang mempunyai dua kelas yaitu pria dan wanita. Jika parameter estimasi beta 1 signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis tidak adanya perbedaan diskriminasi gender dalam soal gaji. Dengan demikian, arti dari persamaan 6.4 sebagai berikut. Karyawan pria, E dalam kurung YI D sama dengan 1, tutup kurung sama dengan beta 0 plus beta 1 tutup kurung plus beta 2 XI 6.5. Karyawan wanita E YI D sama dengan 0 tutup kurung sama dengan beta 0 plus beta 2 XI 6.6. Yang kedua,
regresi variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kelas. Contoh variabel kualitatif dengan lebih 2 kelas pada gaji dosen. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi gaji yang diterima? Dengan begitu, kita mempunyai 3 atribut untuk variabel kualitatif. Berdasarkan aturan main variabel dummy, maka kita hanya memerlukan 2 variabel dummy untuk membentuk regresi tersebut. Model regresi dapat dituliskan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 D1I plus beta 2 D2I plus EI plus beta 3 XI plus EI. 6.11 Hipotesis nol tidak ada diskriminasi dalam soal gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Dapat dinyatakan HQ beta 1 sama dengan 0 dan HO beta 2 sama dengan 0. Jika parameter estimasi beta 1 dan beta 0 signifikan, yaitu yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, dengan demikian arti dari persamaan 6.1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dosen S3 E dalam kurung YI D1I sama dengan 1, D2I sama dengan 1, XI tutup kurung sama dengan beta 0 plus beta 2 tutup kurung plus beta 3 XI. 6.12 Dosen S2 E tutup kurung YI D1I sama dengan 1, D2I sama dengan 0, XI tutup kurung sama dengan beta 0 plus beta 1 tutup kurung plus beta 3 XI. 6.13 Dosen S1 E tutup kurung YI D1I sama dengan 0, D2I sama dengan 0, XI tutup kurung sama dengan beta 0 plus beta 3 XI. 6.14 Dalam hal ini, kelompok kategori dasar adalah dosen dengan pendidikan 1, sehingga beta 0 merupakan intercept untuk dosen S1. Intercept beta 1 dan beta 2 menunjukkan beberapa besar perbedaan intercept dosen dengan pendidikan S2 dan dosen dengan pendidikan S3. Yang ketiga, regresi variabel kualitatif pada data time series. Misalnya dalam menganalisis perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dengan menggunakan data time series sejak Orde Baru sampai saat ini, yaitu dari 1970 sampai 2003. Selama periode tersebut, sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, misalkan akan menganalisis dampak ekonomi dalam impor. Krisis ekonomi telah menurunkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Krisis ekonomi 1997 ini merupakan variabel independen kualitatif yang berpengaruh terhadap agen ekonomi. Karena datanya time series, maka nilai 1 akan diberikan pada periode setelah 1997 dan 0 untuk periode sebelum 1997. Dalam menganalisis model sederhana impor, di mana impor hanya dipengaruhi oleh GDP, selain itu juga memasukkan krisis ekonomi sebagai variabel independen. Model perilaku impor dengan memasukkan variabel kualitatif berupa krisis ekonomi dalam persamaan sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 DT plus beta 2 ZXT plus ET. Beta 1 lebih kecil 0, beta 2 lebih besar 0, 6.15. Selanjutnya yaitu regresi dengan lebih dari satu variabel kualitatif. Dengan teknik variabel dummy dapat diperluas seandainya kita ingin memasukkan lebih dari satu variabel kualitatif dalam persamaan regresi.
Misalnya kita kembali ke soal besarnya gaji dosen antara pria dan wanita dalam persamaan sebelumnya yaitu 6.11. Namun sekarang variabel dummy adalah jenis kelamin pria atau wanita dan juga jabatan akademisnya apakah sudah profesor atau belum. Model persamaan regresinya dapat dilihat di bawah ini yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 D1I ditambah beta 2 D2I ditambah beta 3 XI plus EI. Tidak adanya diskriminasi dalam soal gaji, baik berdasarkan jenis kelamin maupun jabatan akademisnya. Dapat dinyatakan dalam hipotesis beta 1 sama dengan 0 dan beta 2 sama dengan 0. Jika parameter estimasi beta 1 dan beta 2 signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis tidak adanya perbedaan diskriminasi gaji karena jenis kelamin maupun jabatan akademisnya. Dengan demikian, arti persamaan di atas 6.21 dapat diinterpretasikan menjadi 4 kemungkinan yang dapat dilihat di bawah ini. Contoh selanjutnya yaitu pada pengeluaran mahasiswa. Kita mengambil contoh analisis pengeluaran mahasiswa sebelumnya. Namun sekarang kita menambah satu variabel independen yang bersifat kualitatif yaitu kepemilikan mobil. Mahasiswa yang kuliah mempunyai mobil tentunya diharapkan mempunyai pengeluaran yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mempunyai mobil, sehingga berhubungan positif dengan pengeluarannya. Data yang diperlukan yaitu ada di tabel 6.1. Mahasiswa yang mempunyai mobil diberi angka 1 dan yang tidak mempunyai mobil diberi angka 0. Adapun persamaan regresinya ada di bawah ini yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 D1I ditambah beta 2 D2I ditambah beta 3 XI ditambah EI. Hasil regresinya bisa dilihat di bawah ini. Semua koefisien sesuai dengan hipotesis yang diharapkan yakni kiriman uang, jenis kelamin, dan kepemilikan mobil berpengaruh positif terhadap besar kecilnya pengeluaran mahasiswa. Berdasarkan uji T, ketiga variabel tersebut juga signifikan pada masing-masing alfa, yaitu 1% dan 5%. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik variabel dummy. Yang pertama, kalau ada dua kategori maka hanya digunakan satu variabel dummy, karena satu variabel dummy sudah mampu membedakan dua atribut. Yang kedua, nilai 1 dan 0 pada variabel dummy bersifat manasuka atau arbiter. Yang ketiga, kelompok atau kategori dalam variabel dummy yang bernilai 0 merupakan kategori dasar sebagai kelompok pengontrol. Yang terakhir, koefisien pada variabel dummy merupakan koefisien intercept pembeda, karena menunjukkan berapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok pengontrol.